Hewan liar merupakan sebutan bagi hewan yang belum mengalami domestikasi. Sebagian besar satwa liar hidup di habitatnya, namun beberapa di antara mereka hidup cukup dekat dengan manusia dengan interaksi yang berbeda-beda. Banyak perilaku manusia yang membahayakan kelangsungan hidup satwa liar, tetapi ada pula kegiatan konservasi yang berusaha menjaga kelestarian mereka. Satwa liar adalah hewan yang belum didomestikasi dan biasanya hidup di lingkungan alami. Domestikasi merupakan proses adaptasi tumbuhan liar dan hewan liar yang melibatkan perubahan genetik dan pembiakan selektif dari generasi ke generasi, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan manusia. Meskipun demikian, perbedaan antara satwa liar dan hewan domestik tidak selalu jelas. Beberapa satwa liar bisa menjadi jinak yang dapat menoleransi keberadaan manusia. Penjinakan adalah proses menjadikan satwa liar terbiasa dengan kehadiran manusia tanpa mengubah susunan genetiknya. Dan sebaliknya, hewan-hewan domestik juga bisa kehilangan sifat toleran terhadap manusia. Mereka disebut sebagai hewan feral. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu hewan termasuk satwa liar atau domestik antara lain tingkat modifikasi genetik serta tingkat ketergantungan, pengendalian dan interaksi hewan dengan manusia. Dan secara legal, satwa liar mengacu pada hukum atau regulasi yang berlaku di suatu negara atau suatu perjanjian internasional. Sejak sebelum proses domestikasi hewan, manusia telah hidup bersama satwa liar dengan interaksi yang terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama sejak munculnya pertanian yang kemudian berlanjut dengan modernisasi, kendali manusia atas hewan semakin kuat, luas, dan kompleks. Manusia merupakan faktor utama yang menyebabkan peristiwa kepunahan massal ke-6, termasuk punahnya berbagai satwa liar, terutama golongan megafauna. Aktivitas manusia memiliki peran besar dalam penurunan populasi satwa liar, baik mengurangi jumlah satwa liar secara langsung, misalnya dengan berburu, maupun mengubah habitat alami satwa, misalnya dengan deforestasi atau polusi. Dan selain itu, kelangsungan hidup satwa liar juga terancam antara lain oleh penyakit, spesies invasif, dan perubahan iklim. Dampak perburuan terhadap satwa liar sangat bervariasi tergantung pada jenis, frekuensi, dan legalitas praktik perburuan. Banyak satwa liar yang diburu untuk diambil daging, kulit, ataupun tanduknya, baik untuk diternakan maupun untuk diperdagangkan secara komersial. Beberapa orang juga menjadikan berburu sebagai hobi dan olahraga, atau sebagai kegiatan untuk mengurangi populasi satwa yang dianggap sebagai hama atau vermin. Berbagai regulasi telah dibuat agar perburuan satwa liar menjadi aktivitas yang terkendali dan dapat diperkirakan dampak ekonomi, sosial, dan ekologisnya. Di Afrika Selatan, ribuan orang setiap tahun berpartisipasi dalam wisata berburu yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara ini. Akan tetapi, perburuan ilegal yang menurunkan populasi satwa dan merusak ekosistem masih menjadi masalah yang ditemui di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, lebih dari 100.000 gajah Afrika dibunuh antara tahun 2007 hingga tahun 2017 untuk diambil gadingnya. Perubahan penggunaan lahan oleh manusia berdampak terhadap habitat satwa liar. Deforestasi mengubah hutan menjadi lahan pertanian, peternakan, atau pemukiman penduduk. Rusaknya habitat dapat berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati, dan satwa liar yang mengalami penyempitan tempat hidup akibat terdesak oleh manusia, kemudian tinggal di lokasi yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Interaksi antara satwa liar dan manusia ini dapat
koeksistensi atau konflik. Perubahan habitat tidak hanya dialami oleh satwa terestrial, tetapi juga satwa akuatik. Polusi dan kerusakan fisik lingkungan akibat lalu lintas, alat transportasi laut, dan pekerjaan konstruksi turut berkontribusi pada perubahan ekosistem laut. Berbagai gerakan konservasi telah dibentuk untuk menjaga kelestarian satwa liar. Biologi konservasi muncul sebagai kajian multidisiplin yang banyak diteliti dan dipraktekkan di seluruh dunia. Banyak negara dan organisasi internasional seperti Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah membuat regulasi tentang perlindungan alam termasuk perlindungan satwa liar. Contoh penerapan regulasi tersebut adalah penetapan kawasan lindung serta penetapan status konservasi dan pelindungan terhadap spesies langka. Sementara satwa liar adalah satwa yang tidak dilindungi oleh manusia. Hutan adalah lebih dari sekedar hutan, ia adalah rumah, ia adalah hidup, dan ia adalah cerita. Hutan adalah sumber inspirasi dan pengetahuan tak terhingga. Kita mungkin akrab dengan serigala yang melolong ke bulan, tetapi bagaimana dengan panggilan kejam harimau yang merayap ke dalam semak-semak malam? Atau suara derik tupai yang berlari di antara pepohonan tinggi? Tiap suara, tiap gerakan adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Sebuah kisah bertahan hidup, adaptasi dan interaksi dalam hutan liar. Fakta menariknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar hewan liar sebenarnya mengandalkan bahasa mereka sendiri. Misalnya primat atau monyet kapucin menggunakan berbagai suara dan isyarat untuk berkomunikasi, memperingatkan bahaya atau menunjukkan sumber makanan. Tidak jauh berbeda, burung juga menggunakan panggilan tertentu untuk memperingatkan rekan-rekan mereka tentang bahaya mendatang. Hewan liar tidak hanya berbicara, tetapi mereka juga mendengarkan. Mereka mendengar panggilan alam, meresponnya, dan beradaptasi dengannya. Kita sedang mempelajari bahasa alam, bahasa yang telah dikuasai oleh hewan liar sejak awal waktu. Namun meski kita mulai memahami bahasa mereka, kita harus bertanya apakah kita sudah cukup peduli? Pembukaan hutan untuk pembangunan, perburuan liar, dan perubahan iklim semakin merusak habitat hewan-hewan ini. Apakah kita akan terus membiarkan suara-suara ini meredup sampai akhirnya lenyap? Atau kita akan mengambil tindakan? Pada akhirnya hutan ini adalah hutan kita, dan hewan liar adalah bagian integral dari dunia tersebut. Mereka adalah suara-suara yang telah lama bergema dalam kanopi hijau, membantu menjaga keseimbangan alam dan memberikan kehidupan pada cerita-cerita yang kita cintai. Hutan bukan hanya hutan, tetapi juga rumah bagi hewan-hewan yang melantunkan nyanyian alam. Mereka adalah penjaga keanekaragaman hayati, pengontrol hama alami, dan bahkan membantu menyebar biji-bijian yang berperan penting dalam pertumbuhan hutan. Sebagai contoh, hewan liar seperti gajah dan tapir memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan hutan dengan cara menyebarkan biji melalui tinja mereka. Setiap biji yang ditinggalkan kemudian berpotensi tumbuh menjadi pohon baru yang pada akhirnya membentuk hutan yang lebih sehat dan berlimpah. Ini bukan hanya fakta menarik, tetapi juga bukti nyata dari kekuatan alam yang luar biasa. Dalam suatu studi ditemukan bahwa dalam ekosistem hutan hujan, keberadaan harimau dapat membantu mengendalikan populasi rusa dan babi hutan. Ini pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan hutan